Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ingki Yudi Saputra dari acara Rumah Literasi Kampung Surau. Hari ini kembali lagi bersama saudara Niko. Iya, Bang Eki. Iya, ini part 2 ya. Iya, part 2 dari video yang kemarin. Dari video yang kemarin kita membahas tentang budaya. Budaya. Ya. Sekarang saya ingin membahas saudara Niko, Niko ya. Fenomena yang terjadi sekarang, tapi saya minta Niko memandangnya dari sudut kebudayaan gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Cek video. Oke Niko, gini ya. Banyak fenomena yang terjadi sekarang gitu ya. Ada orang Indonesia, kita lihat fenomenanya sekarang kebanyakan memakai budaya luar gitu ya. Apakah dari segi pakaian, bahkan cara berbicara, apa yang dia makan, bagaimana cara dia makan gitu ya. Itu seolah-olah bukan budaya Indonesia tetapi budaya dari luar yang dipakai oleh orang Indonesia, dan mereka bangga melakukannya gitu. Itu bagaimana sudut pandang, apakah itu akan memudarkan budaya kita atau gimana? Kalau bicara seperti itu, Bang. Jadi kalau kita memandang tentang tentang budaya yang ibaratnya itu kan budaya yang dibiasakan gitu kan. Sudah menjadi biasa, ibaratnya cara mereka makan, cara mereka berpakaian. Nah, apakah itu akan mengurangi kebudayaan diri kita gitu kan? Karena kalau budaya kita tentu Minang nih, gitu kan. Apakah itu akan mengurangi budaya Minang? Tentu iya dan akan gitu. Karena kita telah membiasakan kebudayaan yang bukan ciri khas Minang kita gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari tergerusnya budaya daerah itu sendiri nantinya seperti itu. Jadi kebiasaan menjadi poin pertama dalam hal tergerusnya budaya dan juga cara melestarikan budaya gitu. Karena ketika kita membiasakan sesuatu, tentu itu akan berjalan secara terus menerus sampai menjadi kebiasaan bagi kita gitu. Nah, itulah yang akan jadi, kalau seandainya itu baik ke budayanya, ibaratnya melestarikan budaya, tentu itu akan menjadi ciri khas orang itu tadi gitu. Tapi kalau seandainya itu membiasakan budaya orang lain, berarti kita telah membiasakan kebiasaan kebudayaan lain gitu. Oke. Menurut Niko, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kenapa bisa kita ini begitu tertarik dengan kebudayaan orang di luar yang notabene-nya bukan budaya kita gitu ya? Kita tertarik untuk mempraktekkannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu kenapa gitu? Apakah kebudayaan kita tidak menarik atau bagaimana sebenarnya gitu? Bisa dikatakan ini permasalahan yang hampir menyeluruh di seluruh Indonesia atau di beberapa wilayah daerah lain kan. Karena tergerusnya ke budaya daerah itu efek dari ini gitu, efek dari banyaknya kita dan merasa bangga akan budaya lain gitu. Jadi yang kata Bang Engki tadi, ini hampir menyeluruh di daerah lain. Di Indonesia pun seperti itu, tergerusnya budaya daerah dan juga permasalahan individunya gitu. Karena pertama itu tren, kita berbicara tren gitu. Tren sekarang orang merasa bangga dan keren ketika budaya luar tuh menjadi sesuatu yang gaul gitu. Tentu kalau menurut kita itu tren dan definisi gagah sekarang itu berbudaya asing lagi. Kita nggak baca budayanya seperti apa ya, kita budaya asing lah seperti itu kan. Nah, itu definisi sekarang adalah sesuatu yang gagah, gaul dan populer lah, lagi tren sekarang. Nah, menjadi kebanggaan bagi kita kalau kita memakai atau menggunakan budaya asing tersebut gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari tidak menariknya budaya kita gitu. Karena salah satu
kelemahan budaya daerah itu tidak ada kreativitas dan inovasi di zamannya gitu. Iya. Jadi ketika budaya hanya seperti itu aja, tentu itu akan menjadi ibaratnya kalau itu terus yang kita lakukan tentu kebosanan akan timbul gitu. Iya. Perlu inovasi tanpa harus menghilangkan makna dari budaya itu tadi seperti itu. Ini menurut pandangan saya pribadi gitu nih, kayak kita ibaratnya pisang gitu ya. Ingin meniru durian gitu. Berarti kita pisang ke durian-durianan gitu ya. Kita itu fake, kita nggak otentik gitu. Kita, kalau menurut saya gitu ya, kita itu akan bagus, akan bernilai jual ketika kita menjadi diri kita sendiri gitu. Ketika kita memakai kebudayaan kita sendiri gitu ya. Karena itu menyatu di dalam jiwa kita gitu ya. Itu menyatu di dalam sejarah kita gitu ya. Saya melihat kenapa orang luar itu bisa menjual budayanya dengan sangat baik kepada kita, karena dia otentik menjadi budayanya gitu. Mereka tuh otentik berpakaian seperti budayanya gitu. Sehingga dengan keotentikan mereka itu, kita akhirnya menganggap itu bagus gitu. Bagaimana pola pikir itu kita balik? Bagaimana caranya kita bisa otentik memakai budaya kita gitu ya. Saya pernah lihat ada orang yang kulitnya hitam gitu ya, agak gelap lah kulitnya gitu ya. Tingginya juga tidak terlalu tinggi, tapi dia ingin bergaya seperti orang Korea gitu ya. Rambutnya dicat warna pink atau warna putih gitu kan. Ya bajunya tuh warna-warni, ya kayak BTS lagi konser lah gitu ya. Pakai bling-bling sana sini segala macam. Itu fake gitu loh. Dan kalau kita lihatnya itu nggak menarik gitu ya. Tapi karena orang luar itu terlalu pandai menjual budaya, jadi dia terpengaruh gitu ya. Alangkah lebih baiknya menurut saya dia memakai kebudayaan sendiri yang cocok dengan warna kulitnya, dengan sejarah tempat dia tinggal segala macam. Menurut saya itu lebih menarik gitu. Itu gimana menurut pandangan Niko sebagai seorang? Kalau yang pertama itu adalah itu tadi Bang, adanya inovasi dari budaya itu sendiri, contohnya budaya berpakaian gitu. Karena budaya berpakaian ini lebih gampang untuk dibiasakan. Contohnya budaya berpakaiannya ya apa ciri khas daerah kita, contohnya yang sebagian kecil aja kita ambil batik. Contohnya kalau di saya kan ada batik Tanah Liat. Betul. Itu ada salah satu bentuk dari kebudayaan dan hasil dari budaya gitu kan. Nah, itu mungkin kalau di baju kaos atau di apa dipasang sedikit, kan baju kaos seperti saya ini Bang, menjadi keseharian di orang-orang gitu, di orang-orang Minang lah, terutama di pemuda-pemuda baju pakaian itu menjadi baju sehari-hari gitu. Cuma kalau di sini gimana kalau sakunya dikasih sedikit batik Tanah Liatnya kan lebih bagus atau kreativitas sedikit seperti itu. Nah, itu menurut saya salah satu bentuk dari bagaimana mulai membiasakan budaya itu di bagian yang paling kecil dulu. Nah, terserah lah kita mau mengambilnya bidang apa. Tentu banyak bidang dari budaya itu sendiri, baik itu dari pakaian, makanan gitu kan. Keagamaan dan segala macam tuh masih banyak lagi bidang-bidang. Nah, ambillah satu bidang yang menurut teman-teman yang bagus gitu, di mana bisa ibaratnya dimasukkan budaya dan perlu kreativitas tanpa harus menghilangkan jati diri budaya itu sendiri. Gitu. Apalagi mungkin di musik juga ya. Sekarang juga. Ini orang lebih cenderung menyukai musik barat atau lagu-lagu Korea gitu, bahkan India gitu ya. Bagaimana caranya kita memasukkan, mungkin kita bikin musik pop, dimasukin unsur-unsur kebudayaan kita gitu ya. Kayak musik Latih kemarin itu kan dimasukin unsur musik Jawa kemarin ya. Itu bagus sekali sampai cara go internasional. Sampai go internasional lagi gitu. Itu sampai salah satu bentuk mereka menghargai budayanya itu sendiri, Bang. Contohnya di Minang kan banyak tuh yang lagu-lagu dari Rayola, Ipang dan segala macam. Tapi dipopkan sedikit. Itu kan ibaratnya lingkupan pasarnya nggak hanya di Minang aja, tapi masuk ke seluruh Indonesia seperti. Bagaimana cara kita memperkenalkannya gitu, bagaimana cara kita mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik lah. Itu tadi yang kreativitas tadi Bang, tanpa harus menghilangkan budaya daerahnya tadi gitu. Jadi kuncinya pemirsa semuanya gitu ya, teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita tidak hanya mengkonsumsi budaya luar saja gitu ya. Tapi sekarang coba kita berpikir bagaimana cara kita menjual budaya kita dengan kreativitas
teman-teman semua gitu ya. Ya. Contoh tadi dari baju ada Dari disebutkan baju. kebudayaan kita, dari musik atau dari apapun teman-teman bisa. Banyak Atau hal. teman-teman punya channel YouTube ingin memperkenalkan budaya, bisa banget gitu ya, Ya, bisa banget. bisa gitu. sih. Ya, inti Tergantung kita lagi mengambil seperti iya. apa gitu. Ya, Bagusnya ya sesuai zamannya gitu. iya betul betul betul. Betul. Intinya sekarang kalau saya lihat kan kita punya internet sekarang gitu ya, sangat bagus sekali gitu ya. Cuman sekarang kita memiliki media, hanya saja kita punya dua pilihan gitu. Kita akan menjadi pemain kah di situ, atau kita hanya menjadi seorang penonton atau seorang yang hanya menikmatinya saja gitu ya. Jadi itu pilihan berada di tangan kita gitu ya. Ada tambah lagi Niko? Ya, bagi saya itu tadi yang pertama tadi jadikan kebiasaan aja. Kebiasaan gitu ya. Coba kita mulai kreatif. Oke. Setelah kebiasaan, jangan hanya monoton dengan yang ada gitu. Iya. Kita harus lebih kreatif, ibaratnya pasar kita tuh zaman udah beda lah daripada zaman Iya. dulu gitu Iya. kan. Jadi harus sekreatif mungkin. Dan yang terakhir, jangan sampai kita hanya terpengaruh tadi yang seperti dibilang sama abang tadi kan, yang hanya terpengaruh aja, mulai dari kitanya gitu. Iya. Teman-teman boleh ambil bidang yang sebegitu banyak, tapi harus tetap kita jaga kebudayaan kita. Oke, keren gitu ya. Ya, oke, jadilah autentik, jadilah diri kita sendiri, dan kita jual budaya kita ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Mungkin itu saja Ya. perbincangan kita pada sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya Niko ya. Iya, Bang. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Started